Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak dan Ibu. Izinkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait analisis skenario implementasi pembelajaran berdiferensiasi kasus SMA. Terima kasih Ibu Juliati selaku fasilitator dan Ibu Murni Lestari selaku pengajar praktik telah membimbing dalam diskusi ini. Saya Dian Novitasari dan rekan saya Arif Akbar Saifullah. Bu Derana, seorang guru biologi SMA kelas 10, ingin muridnya memahami keanekaragaman hayati di Indonesia, termasuk ancaman dan upaya pelestariannya. Karena pandemi, Bu Derana menggunakan metode flip learning. Sebelum pertemuan daring, murid-murid Bu Derana harus menyiapkan dan mempelajari materi secara mandiri. Beliau telah menyiapkan bahan paparan yang menyesuaikan dengan kebutuhan murid melalui buku, salinan artikel koran, dan video-video yang berkaitan dengan materi. Beliau meletakkan bahan pada Google Drive. Bu Derana melakukan tahap mengkomunikasikan kepada murid melalui WhatsApp Group untuk mengingatkan agar siswa mengakses Google Classroom. Untuk membantu murid belajar mandiri, Bu Derana membuat beberapa pertanyaan pemandu. Setelah mempelajari materi, murid mengikuti kuis tertulis dengan pertanyaan terbuka. Mereka diminta untuk memberikan umpan balik terhadap jawaban dua temannya. Bu Derana memastikan setiap murid mendapat umpan balik. Kemudian, Bu Derana meminta murid membuat jurnal refleksi sebelum mengikuti pembelajaran sinkron melalui Google Meet. Dalam tahap forum diskusi sinkronus, guru memberikan pertanyaan pemantik. Saat diskusi daring, Bu Derana mengamati jawaban murid untuk mengetahui apakah ada murid yang belum paham. Di akhir diskusi, Bu Derana menantang murid membuat paket informasi digital tentang ancaman di satu lokasi di Indonesia yang berdampak negatif pada 3 tingkatan keanekaragaman hayati, beserta rekomendasinya. Murid bebas memilih lokasi berdasarkan kasus nyata di Indonesia dan format paket informasinya berupa video singkat, poster digital, situs web, rekaman suara, dan lain-lain, asalkan sesuai dengan rubrik penilaian dan telah didiskusikan. Murid mengerjakannya secara mandiri dengan tenggat waktu yang ditentukan. Selama murid-murid mengerjakan tugas, Bu Derana juga menyediakan slot-slot waktu tertentu untuk bertemu dengan beberapa murid yang berdasarkan hasil penilaiannya masih memerlukan bantuan. Di dalam slot waktu khusus ini, Bu Derana menjelaskan kembali konsep-konsep serta memberikan banyak contoh. Pertanyaan pematik pertama. Apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru? Pertama, kesiapan belajar siswa, kedua, minat belajar siswa, dan ketiga, profil siswa. Pertanyaan pematik kedua. Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Pertama, menyiapkan pertanyaan pemantik. Kedua, membuat dan menyiapkan materi ajar yang bervariasi. Ketiga, memperkenankan murid memilih lokasi kasus nyata. Serta membebaskan murid menentukan bentuk tugasnya seperti video, poster, rekaman, dan lain-lain. Pertanyaan pematik ketiga. Strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Pertama, diferensiasi konten. Menyiapkan beberapa sumber belajar yang berkaitan dengan wilayah kritis keanekaragaman hayati. Sumber tersebut dari buku, artikel koran, dan video yang disimpan di Google Drive untuk disebarkan di Google Classroom. Kedua, diferensiasi proses. Memberikan pilihan kepada murid terkait pengerjaan paket tugas, memberikan sumber informasi diskusi secara sinkronus, dan memberikan waktu tambahan belajar online untuk murid yang masih memerlukan bantuan. Ketiga, diferensiasi produk. Memberikan kebebasan kepada murid terkait bentuk tugas yang dikerjakan. Selanjutnya, bagaimana guru tersebut memberikan penilaian? Pertama, assessment for learning, yaitu penilaian yang dilakukan selama berlangsungnya proses pembelajaran dan biasanya digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar. Berfungsi sebagai penilaian formatif. Sering disebut sebagai penilaian yang berkelanjutan. Yang dilakukan Bu Derana adalah pertanyaan pemantik, kuis tertulis, refleksi, interaksi tanya-jawab guru dan murid, dan membuat rubrik penilaian.
Kedua, assessment of learning, penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai. Berfungsi sebagai penilaian sumatif. Yang dilakukan Budrana adalah penilaian pada proses pembuatan dan hasil produk paket info digital yang dibuat murid. Ketiga, assessment as learning, adalah penilaian sebagai proses belajar dan melibatkan murid-murid secara aktif dalam kegiatan penilaian tersebut. Penilaian ini juga dapat berfungsi sebagai penilaian formatif. Yang dilakukan Budrana adalah memberikan umpan balik terhadap jawaban hasil pengerjaan murid. Demikian presentasi kami. Saya Arif Akbar Saifullah, dan rekan saya Dian Novitasari, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.